Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam gereja Katolik ada struktur doa spontan yang sering digunakan oleh kami para imam dan biarawan-biarawati, yaitu pujian kepada Allah, ungkapan syukur, permohonan, dan ditutup dengan rumusan Trinitas. Karena itu, di dalam doa spontan pada bagian awal selalu berbunyi seperti ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ini adalah pujian kepada Allah. Kemudian diikuti dengan kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ini adalah ungkapan syukur. Dalam arti tertentu, struktur doa ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita bermohon kepada Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebab ungkapan syukur adalah bagian dari iman. Artinya, salah satu ciri khas yang menunjukkan bahwa kita beriman ialah ketika kita selalu bersyukur di dalam hidup ini. Rumus kehidupan orang beriman bukan bahagia barulah bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kita akan bahagia. Bacaan-bacaan hari ini juga berbicara tentang pentingnya ungkapan syukur kepada Tuhan. Di dalam bacaan pertama, setelah Naaman sembuh dari sakitnya, ia pun kembali kepada Elisa dan memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun pada awalnya ia kurang percaya kepada Elisa juga Tuhan, tetapi kemudian setelah ia melihat semua karya Tuhan yang terjadi di dalam dirinya, maka ia pun kembali kepada Elisa dan memuji Tuhan. Kisah yang kurang lebih sama terjadi juga di dalam bacaan Injil. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus dan bersyukur atas kesembuhannya serta memuliakan Allah. Yesus pun memuji sikap syukur dari orang ini. Yesus mengatakan kepadanya, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dengan perkataan ini, Yesus hendak mengatakan bahwa sikap syukur adalah bagian dari iman. Sehingga kita tidak hanya berhenti pada kesembuhan atau hasil dari doa kita, tetapi harus berakhir pada sikap syukur dan pujian kepada Allah. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup bersama dengan Kristus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dalam arti tertentu, kita perlu berproses seperti Yesus dengan mematikan semua ego diri kita, sehingga hidup kita bisa menyerupai Kristus sendiri. Salah satu hal yang membuat kita kurang bersyukur ialah ego kita yang begitu tinggi. Karena itu, kita perlu menyalipkan ego kita demi kedewasaan iman kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan pertama. Bacaan pertama dan bacaan Injil hendak mengingatkan kita bahwa bersyukur itu adalah bagian dari iman. Karena itu kita perlu mengawali dan mengakhiri suatu proses dengan rasa syukur. Hal ini sangat mungkin terjadi jika kita memberikan atau menaruh fokus yang tepat di dalam sebuah proses. Artinya, ketika kita berdoa dan meminta sesuatu dari Tuhan, fokus kita bukanlah pada hasil yang akan kita dapatkan, tetapi fokus kita ialah pada Tuhan sendiri. Yang membuat kita lupa bersyukur ialah karena kita terlalu berfokus pada hasil atau berkat yang kita terima, tetapi kita tidak berfokus pada Tuhan sendiri, Sang Pemberi berkat itu. Monsignor Barron mengatakan, apakah kita mencintai Tuhan atau kita mencintai berkat yang Tuhan berikan kepada kita?
fokus dari cinta kita ialah Tuhan sendiri, sehingga rasa syukur itu lahir dari cinta kita kepada Tuhan. Kedua, rasa syukur itu juga akan menjadi momen indah bagi kita untuk semakin menyadari cinta dan perhatian Tuhan kepada kita. Mulailah bersyukur dari hal-hal yang sederhana. Jika pengalaman kasih Allah adalah fondasi atau dasar dari iman kita, maka selalu bersyukur dalam segala hal, baik itu membahagiakan atau bahkan mungkin suatu penderitaan atau masalah, adalah momen indah untuk semakin menguatkan iman kita bahwa Allah senantiasa mengasihi dan memelihara kita. Mengapa? Karena setiap kali kita bersyukur, maka kita semakin mempertebal kesadaran kita bahwa Allah begitu mencintai, memelihara, dan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua.